supaya nanti barangkali ada yang berhalangan untuk hadir karena beberapa alasan pekerjaan atau lain-lain. Karena sekarang hari Senin, biasanya lagi pada sibuk-sibuknya. Nanti kita akan bagikan record atau rekamannya ke grup ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini 20 Juni 2022 kita bisa melaksanakan silaturahim secara daring, yaitu dalam rangka persiapan dalam menghadapi seleksi gelombang kedua penerimaan peserta didik baru MAN 1 Darussalam Ciamis. Dan tak lupa kita selalu panjatkan salawat dan salamnya, mudah-mudahan selamanya tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa jadi umatnya yang nanti akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengefektifkan waktu, saya akan bacakan rangkaian acara yang akan disampaikan pada hari ini. Yang pertama, sambutan nanti akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana PPDB, yaitu Pak Dr. Andes Nur Jamil, mewakili juga Pak Kepala, karena kebetulan Pak Kepala hari ini tidak bisa mengikuti, ada beberapa kepentingan. Terus kemudian nanti ada sesi penjelasan mengenai teknis, nanti akan dibagi PowerPoint-nya, nanti dijelaskan sama Pak Muhammad Hidayat, sama panitia. Dan nanti setelah penjelasan teknis, kita ada tanya jawab mengenai pelaksanaan kegiatan seleksi. Itu mungkin sepintas mengenai susunan acara pada kegiatan seleksi. Oke, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja untuk acara yang pertama, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Pelaksana PPDB MAN 1 Darussalam Ciamis, Bapak Dr. Andes Jamil MPD. Waktu dan tempat disilakan. Oh gitu. Habis itu iya. Dina grup mana? Oh, atas dia. Oh, tuh acan buka. Bisa nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nyambung ini, Ibu? Ada masuk suara saya? Masuk. Ada ya, Pak masuk ya. Bapak Nuroni masuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah haqqa hamdih wa syukrillahi haqqa syukrih. Salatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya wa la rasulullah ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas perkenannya lah pada saat ini kita bisa berkomunikasi, bersilaturahim lewat dunia maya gitu ya. Dalam hal ini dengan link di MAN 1 Darussalam Ciamis. Perkenalkan Bapak dan Ibu serta adik-adikku,
para calon peserta seleksi gelombang kedua, bahwa saya sebagai ketua panitia ya, ketua panitia PPDB tahun 2022 dan 2023 untuk persiapan seleksi di gelombang kedua ini. Jadi saya diberi tugas untuk mewakili kepala madrasah, yang tentu saja kepala madrasah yang biasa waktu gelombang 1 itu melakukan sambutan, dan kepala madrasah ada kegiatan lain, sehingga saya akan istilahnya mewakili kepala madrasah dalam persiapan pelaksanaan gelombang kedua PPDB ini. Bapak dan Ibu serta adik-adikku calon peserta seleksi gelombang kedua ini, bahwa saya informasikan bahwa pesantren Darussalam Ciamis, yang merupakan rahim dari lahirnya MAN 1 Darussalam Ciamis, sehingga antara MAN 1 Darussalam Ciamis dengan pesantren itu tidak bisa dipisahkan ya. Artinya sebagai embrio lahirnya MAN 1 Darussalam Ciamis itu adalah pesantren, sehingga MAN 1 Darussalam Ciamis itu dalam apa ya istilahnya visi misinya ya, selalu mengacu kepada berbasis pesantren. Artinya bahwa madrasah Aliyah Negeri Darussalam Ciamis atau MAN 1 Darussalam Ciamis itu madrasah yang berbasis pesantren. Artinya dalam satu sisi berbasis pesantren itu setiap peserta didik atau setiap siswa adalah santri dan setiap santri adalah siswa gitu. Seperti itu. Artinya bahwa anak didik, peserta didik itu anak kita yang sekolah di madrasah ini, dia itu ya pada siang harinya sekolah di madrasah dan pada malam harinya adalah mengaji di pesantren. Seperti itu gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi sehingga madrasah pun memiliki visi ya, atau mempunyai visinya adalah upaya apa istilahnya kalau istilahnya itu Pak Pandik ya, upaya mewujudkan madrasah yang unggul dalam kepemimpinan dan pengajaran berbasis pesantren dan berwawasan global, seperti itu. Artinya berbasis pesantren itu bahwa jelas jadi pesantrennya sangat ditonjolkan, dan berwawasan global artinya anak itu untuk berpikiran secara luas, tidak picik gitulah, tidak picik dalam berpikir, karena bagaimanapun dalam masalah keagamaan itu ragam keagamaan itu luar biasa ya, berbagai keagamaan. Tapi kalau misalnya itu dengan adanya berbasis maka melahirkan memiliki sebuah semboyan pesantren Darussalam itu berupaya mencetak muslim yang moderat, mukmin yang demokrat, dan muhsin yang itulah. Jadi Bapak dan Ibu terus terang saja, meskipun saya ini di madrasah, jadi merasa beruntung lah kalau anak kita ini itu berada di pesantren dengan dibekali nanti didik dengan mengacu kepada visi dan misi itu, insya Allah pemikirannya tidak akan picik dan tidak ta'assub ya, tidak ta'assub golongan. Bagaimanapun, karena yang namanya jadi pesantren ini jadi bukanlah golongan apa atau madhab apa, sehingga mempunyai semboyan nahnu jama'atun wahidatun tahta royati dinillah, bahwa kita adalah jemaah yang tunggal berada di bawah panji agama Allah. Seperti itu mungkin ya.
Itu gambaran sebagai informasi saja ya, nanti anak-anak dididik di sini sebagai akan dididik seperti itu. Kemudian yang berikutnya tujuan dari sosialisasi ini pertama adalah sebagai silaturahim, kemudian yang kedua bagaimanapun ini sudah di-share gitulah link itu Pak Ustadz ya, link. Jadi di situ sudah detail sebetulnya, sudah detail dan yakin Bapak dan Ibu termasuk ya adik-adik ya yang buka link ini sudah membaca teknis dari pelaksanaan sosialisasi ini. Nah, hasil dari menyimak ya, hasil menyimak mungkin atau diduga atau barangkali Bapak dan Ibu ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting untuk diungkapkan itu, insya Allah kami pada saat ini gitu, pada momen sosialisasi ini bisa ditanyakan. Nanti kru kami istilahnya para ya begitu ya. Panitia siap untuk memberikan penjelasan manakala Bapak dan Ibu ada hal-hal yang kurang jelas gitu ya, yang perlu penjelasan. Kemudian yang berikutnya, bagaimanapun kami atas nama Mansatut Darus Salam Ciamis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terima kasih yang setinggi-tingginya bahwa Bapak dan Ibu telah mendaftarkan telah mendaftarkan putra-putrinya di lembaga kami ya, di Mansatut Darus Salam Ciamis yang berada di lembaga makro ya, pesantren Darussalam Ciamis. Dan berikutnya merupakan terakhir. Jadi harapan dari pelaksanaan tes ini intinya dalam hal tes ya, baik itu dari segi motivasi belajar, baca tulisan, kemudian umpamanya ada tes berbicara bahasa Inggris dan juga tulis baca Al-Quran itu. Dan itu sebagai acuan bahwa ini betul-betul objektif. Tidak hanya melihat dari segi tinggi nilai rapornya, tapi ini dari seleksi ini sebagai sesuatu yang betul-betul menjadi inti gitu ya, menjadi inti. Maka dengan demikian masih kena yakin dalam pelaksanaan seleksi ini betul-betul ya bisa diikuti, sehingga kami pun selaku panitia karena ini agar lancar gitu, agar lancar dan bisa menghasilkan tujuan dari PPDB ini, dari seleksi ini, sehingga perlu sekali ya secara optimal, secara jelas menyampaikan sosialisasi ini. Demikian mungkin sambutan dari kami ya, dan saya atas nama panitia yang juga mewakili kepala madrasah. Mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaannya ada deh tidak ada kendala, karena bagaimanapun ini seleksi ini melalui online gitu ya, melalui online dalam video bisa di masing-masing tempat, baik di rumah atau di madrasah yang bersangkutan ataupun di warnet umpamanya. Dan kalau bersedia, kalau ada kesempatan bisa datang ke sini, bisa pelaksananya di Mansatut Darussalam Ciamis yang insya Allah fasilitasnya sudah betul-betul disiapkan. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu, dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu tadi sudah disampaikan sambutan dari Ketua Pelaksana PPDB Man 1 Darussalam Ciamis. Beliau sekaligus mewakili Bapak Kepala itu Bapak Idan Nudiana yang kebetulan pada kesempatan ini tidak bisa hadir. Selanjutnya yaitu acara inti yaitu mengenai petunjuk teknis pelaksanaan seleksi PPDB gelombang kedua akan disampaikan oleh Bapak Puan Hidayat. Silakan waktu dan tempat disilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Man 1 Darussalam Ciamis, Bapak Idan Nurdiana SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ketua Panitia PPDB, Bapak Dr. Andes Nur Jamil MPD. Dan yang kami hormati segenap Bapak Ibu wali santri atau wali murid yang sudah hadir pada acara pagi hari menjelang siang ini. Dan yang Bapak banggakan anak-anakku sekalian calon peserta didik Man 1 Darussalam Ciamis tahun pelajaran 2022-2023. Yang pertama, puji syukur alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua diberi kesempatan untuk dipertemukan di acara sosialisasi secara virtual ya Bapak Ibu, mohon maaf. Mungkin karena masih pekan aktif ya di sekolah atau di madrasah masing-masing belum pembagian rapot, jadi kita adakan secara daring. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Untuk menyingkat waktu, mungkin langsung saja akan saya sampaikan. Ini sudah pernah kami share ya tentang penjelasan petunjuk teknis lewat video yang ada di YouTube, silahkan disimak kembali. Adapun hari ini untuk lebih mempertegas mungkin seperti itu ya, barangkali ada detail-detail kecil yang belum tersampaikan. Oke, next, Pak Andri. Yang pertama, bisa next, itu perbedaan ya, tentang perbedaan sistem pelaksanaan PPDB dari tahun ke tahun. Sebelumnya, sebelum Corona itu mungkin masih berbasis kertas dan online-nya pun masih sederhana menggunakan Google Form. Namun ketika tahun 2021 kami sudah bekerja sama dengan tim IT yang sudah biasa gitu ya, profesional dalam membuat aplikasi CBT. Jadi untuk PPDB kali ini kita menggunakan sistem yang sama CBT yang sudah semakin diperbaharui sistemnya dari pengawasan dan segala sesuatunya. Bisa next slide, Pak Andri. Belum. Next, ini udah paham ya mungkin ya. Next aja, nggak apa-apa, Pak Andri. Nah, di sini Bapak Ibu perlu diketahui seperti yang di video sebelumnya kita terakreditasi A dengan nilai 97. Ini merupakan sepertinya nilai yang paling tinggi ya, cukup tinggi gitu ya. Kalau kita mengklaim paling tinggi mungkin ada yang sama, tapi kalau 98 kayaknya belum ada. Yang paling tinggi adalah 97. Pendaftaran itu akan kami tutup tanggal 24 Juni, tepat sehari sebelum pelaksanaan tes. Jadi barangkali masih ada saudara atau temannya boleh di-share video ini atau brosur ini
beritahu teman-teman saudara kalau MAN 1 Darussalam masih dibuka, barangkali terlewat info gitu ya. Next. Oke, pilihan program ada 5 Bapak Ibu, mohon diperhatikan dengan seksama gitu ya, agar tidak terjadi mispersepsi atau miskomunikasi, misinformasi, karena banyak atau tidak sedikit lah pendaftar yang sudah masuk ke Darussalam itu masih bingung apa perbedaan dari yang nomor 2 dengan nomor 4, nomor 3 dengan nomor 5. Akan saya sampaikan mungkin singkat saja. Yang pertama program keagamaan. Yang ini bukan PK. Kalau yang PK itu yang program keagamaan unggulan yang hanya 10 di Indonesia itu sudah ditutup, sudah full 24 putra, 24 putri. Nah, ini program keagamaan sebagai wadah karena meledaknya pendaftar di PK itu ada wadah program keagamaan yang kurikulumnya sama dan dikelola secara lokal. Kalau yang keagamaan PK itu dikelola secara nasional kurikulumnya. Yang kedua, peminatan MIPA, yaitu peminatan program MIPA yang kurikulumnya kita gunakan adalah kurikulum nasional. Yang berbeda adalah setelah pembelajaran selesai, ada tambahan pembelajaran di bidang seni dan olahraga. Jadi seperti program MIPA biasa, tapi unggulannya adalah olahraga dan seni. Begitu juga yang IPS, peminatan IPS juga sama. Nah, apa perbedaannya dengan yang intensif science class? Perbedaannya hanya di jam tambahan atau jam pengembangan minat bakatnya saja. Jadi kalau peminatan MIPA itu olahraga dan seni, kalau YSC itu adalah di bidang akademik. Setelah pembelajaran, untuk yang IPA itu ada seperti bimbel. Jadi untuk yang MIPA, saya ulangi, kalau keagamaan sudah jelas, namanya keagamaan, bidangnya keagamaan, peminatan itu olahraga dan seni, untuk yang ISC di akademik. Mohon maaf, tadi terlempar. Masih mendengar Bapak Ibu? Oke ya, saya lanjutkan. Untuk slide selanjutnya, di sini ada timeline, di waktu-waktu penting yang Bapak Ibu atau bisa catat, bisa dibuat catatan gitu ya di HP-nya. Yang hari ini adalah sosialisasi, bisa lewat grup WA atau Zoom seperti saat ini. Kemudian instalasi CBT. Dan ini khusus bagi yang ingin melaksanakan tesnya di rumah, bisa di tengah jalan. Kemudian baterai juga harus disiapkan sambil dicas bila perlu, agar tidak mati di tengah jalan. Walaupun ada kendala, masalah baterai, misalkan tiba-tiba komputer mati gitu ya, waktu otomatis dihentikan dan akan bisa dilanjutkan ketika komputer atau laptop sudah dinyalakan kembali. Kemudian timeline berikutnya adalah uji coba CBT, nanti akan dilaksanakan hari Kamis, jadi silahkan mulai dari sekarang sampai hari Rabu silahkan sudah boleh menginstal, khusus bagi yang di rumah. Link pengisian tempat seleksinya sudah disampaikan juga di grup, mohon diisi untuk semuanya, baik yang akan melaksanakan di rumah ataupun di MAN 1 Darussalam Ciamis. Kemudian hari Jumat, hari tenang. Di hari ini silahkan segala sesuatu kendala bisa diajukan, Pak, ada perubahan, saya awalnya pengen di rumah, ternyata bisa ke MAN Darussalam, silahkan boleh diajukan ke panitia. Atau sebaliknya, Pak, saya pengennya ke MAN Darussalam, tiba-tiba ada acara harus di rumah. Jadi harus bergegas di hari Jumat ini, pastikan hari Sabtu itu seperti apa. Ketika belum diinstal, maka hari Jumat masih punya waktu untuk menginstal aplikasi bagi yang dadakan ternyata harus mengerjakan di rumah. Oke, next. Slide selanjutnya, Pak Andri. Mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nanti siapkan pertanyaan aja, silahkan. Kalau bagi yang masih belum
paham atau ada detail kecil yang perlu ditanyakan, boleh kirim pertanyaan langsung atau di chat. Oke, slide sebelumnya Pak Andri. Suaranya jelas ya Bapak Ibu ya? Oke, terima kasih. Pengumuman. Pengumuman itu semula kita akan memberikan pengumuman itu tanggal 30 Juni. Namun atas pertimbangan tertentu yaitu masuk ke asrama atau ke Darussalam itu sekitar tanggal 2 Juli. Kalau 30 ke tanggal 2 itu kan mepet Bapak Ibu, takutnya anak-anak atau Bapak Ibu ada keperluan. Kita majukan pengumumannya, jadi ini kerjaan bagi panitia untuk segera merekap hasil tes CBT dan wawancaranya. Jadi hari Senin sudah diumumkan, kemudian daftar ulang setelah pengumuman kita rilis. Saat itu juga Bapak Ibu adik-adik sudah bisa melakukan daftar ulang. Nanti teknisnya akan disampaikan ketika pengumuman itu sudah kita rilis. Jadi untuk daftar ulang nanti apa saja yang harus disiapkan dan seterusnya. Daftar ulang itu tanggal 27 sampai 30 Juni. Kemudian masuk asrama tanggal 2 dan 3 Juli. Next. Oke, untuk yang masuk asrama, yang putra itu tanggal 2 Juli, yang santri putri itu 3 Juli. Ini khusus yang santri baru Bapak Ibu ya. Nanti jadi teman-teman atau adik-adik yang kelas 9 sekarang nanti masuknya lebih dulu. Karena nanti ada program ta'aruf gitu ya. Nanti yang lainnya kelas 11 yang naik kelas dan kelas 12 itu menyusul. Oke, next, Pak Andri. Nanti apabila ada perubahan nanti disampaikan kembali. Ini ta'aruf santri Darussalam, Tasalam, khusus bagi santri baru tadi tanggal 2 dan 3, kemudian dilanjutkan kedatangannya 2 dan 3, kemudian dilanjutkan dengan acara ta'aruf santri Darussalam tanggal 4 sampai tanggal 8, atau bisa disesuaikan, mungkin tanggal 4-nya istirahat dulu, kemudian dilanjut tanggal 5 sampai 9, nanti itu kebijakan pesantren, intinya anak-anak sudah harus ada di pesantren tanggal 2 dan 3, tadi 2 yang putra dan 3 yang putri. Next. Saya cepat saja karena sebetulnya sudah pernah disampaikan, jadi tinggal untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Nanti akan kami bacakan setelah paparan dari saya selesai Bapak Ibu ya. Jadi simpan dulu saja pertanyaannya, nanti silakan dimunculkan ketika ada sesi pertanyaan. Nah ini penting juga, perlu dipahami bersama tempat ujian, karena kita berbasis CBT Bapak Ibu, baik yang ada di rumah itu pakai aplikasi CBT, bedanya yang di rumah itu diinstal sendiri, yang di Man Darussalam menggunakan komputer, jadi bukan kertas, walaupun datang ke sini, apakah tesnya keras? Enggak, ujiannya tetap di lab komputer yang sudah kami install, jadi bedanya itu aja. Kalau di rumah, Bapak Ibu wajib menginstal sendiri tadi, laptopnya harus berkamera, jaringannya kuat, harus ada internetnya ya, jadi tidak hanya diinstal kemudian jaringannya tidak ada, itu juga nggak bisa. Yang dimaksud di rumah itu bisa di rumah Bapak Ibu, adik-adik, atau misalkan di rumahnya tidak ada perangkat yang memadai, boleh meminta bantuan kepada madrasah asal atau sekolah asal. Misalkan sekarang sedang belajar di MTSN 1 Jakarta misalkan. Minta tolong ke pihak sekolah, Pak, tanggal 25 Juni anak kami yang akan melaksanakan tes di Darussalam menggunakan aplikasi ini, minta bantuan tolong diinstal. Kemudian boleh juga di warnet, misalkan rumahnya tidak ada perangkat yang memadai, madrasah juga sudah libur atau gurunya sudah kemana gitu ya, tidak bisa membantu, silakan bisa di warnet asal syarat device-nya terpenuhi tadi, laptop, berkamera, jaringan, dan aplikasi sudah diinstal. Minta tolong ke abang-abang warnetnya, misalkan ataupun di rumah saudara silahkan, intinya bukan di Man 1 Darussalam Ciamis. Seperti itu. Jadi semuanya mau dimanapun semuanya berbasis online atau berbasis CBT. Lanjut, next. Oke, ini teknis CBT-nya. Ketika peserta itu sedang melaksanakan ujian CBT, nanti di aplikasinya seperti di Zoom sekarang, contohnya gitu aja ya. Itu ada muka tampak wajah dari pesertanya Bapak Ibu. Jadi bisa terlihat dari kami, dari jauh. Bapak Ibu tesnya di Kota Bandung, Jakarta, Bekasi dan sekitarnya, atau di luar Ciamis gitu ya, atau bahkan di Ciamis walaupun online, itu kami bisa melihat pergerakan dari si peserta ujian ini. Jadi diharapkan perlu dipahami ketika tesnya di rumah, di belakang peserta didik itu jangan sampai ada Bapak Ibu atau saudaranya, kakaknya gitu yang lewat bolak-balik itu
nanti akan menjadi catatan tim pengawas. Oh ini ada kecenderungan tertentu gitu ya, dibantu atau segala macam. Kalau masalah teknis silakan hubungi proktor atau helpdesk. Jadi ketika masalah teknis itu terkendala di rumah, silakan hubungi proktor. Nanti nomor WA-nya kami share juga di grup tentang nomor proktor yang bisa dihubungi ketika ada kendala. Jadi perlu diperhatikan, walaupun online, kita juga bisa mengawasi secara online juga. Jadi harus steril, sekitar peserta itu tidak terlihat orang lain atau tidak ada yang membantu, seperti itu. Next. Oke, kemudian untuk semua program ini jadwalnya, hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, persiapan login 30 menit, jadi jam 7.30 atau bahkan sebelumnya silahkan sudah bersiap-siap, sudah standby semuanya. Laptopnya, ini yang untuk yang di rumah ya khususnya ya. Kalau yang di madrasah datang ke kami, silahkan datang jam 7.30 maksimal, masuk ke ruangan, kemudian kami arahkan dan seterusnya. Kalau yang datang ke Madrasah Darussalam Ciamis itu manfaatnya adalah atau keuntungannya jadi enak, terima beres. Tinggal datang, tes, bawa kartu ujian. Nah, untuk kartu ujian juga nanti akan disampaikan di grup, mungkin bisa dicetak nanti hari Rabu. Jadi itu nanti saja gampang. Untuk kartu ujian nanti hari Rabu. Nah, untuk yang di rumah, jam 7.30 maksimal itu harus laptop udah nyala, terus sambil dicas, mungkin kalau laptopnya gampang lowbat gitu ya, dicek kembali aplikasinya jalan atau tidak. Yang sebelumnya kan hari Kamisnya itu sudah simulasi ya, jadi diharapkan yang di rumah simulasi juga harus diikuti. Pak, gimana kalau anak saya ada di pondok? Nah, sama seperti yang di warnet tadi ya, minta tolong ke pihak pesantrennya, ustadznya, ke ustazahnya, Ustadz, anak saya mau tes nih tanggal 25, bisa nggak diminta bantuan untuk perangkatnya disiapkan? Apa saja yang disiapkan? Laptop, aplikasi, kemudian nomor WA tadi ya, yang untuk wawancara. Kemudian wawancara akan dilaksanakan setelah CBT itu selesai. Siapa yang akan diwawancara? Yang wawancara adalah si pesertanya Bapak Ibu. Ya, mungkin orang tua itu biasanya kalau datang ke sini hanya sebagai, bukan hanya ya, sebagai pelengkap. Jadi sebagai pemantap kami untuk jawaban si peserta ujiannya. Yang diwawancara adalah anaknya. Jadi untuk yang anaknya tidak bersama dengan orang tua, nomor yang kami hubungi adalah nomor yang tersambung dengan pesertanya, nomor yang tersambung dengan siswa, bukan dengan orang tuanya. Jadi kalau yang ada masih di pesantren, berarti nomor ustadznya, bukan nomor orang tuanya. Nanti kami 2 kali menghubunginya. Assalamualaikum Ibu, ada anaknya, oh ada di pesantren. Nanti Bapak Ibu dadakan lagi mencari nomor ustadz. Jadi sekarang yang diinput di link nomor WA itu adalah nomor yang terhubung dengan peserta didik. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Next. Dan ini kisi-kisi atau jenis tesnya, Bapak Ibu, untuk seluruh program. Yang pertama tes kepribadian. Silakan mungkin sudah bertebaran ya di internet tes kepribadian seperti apa. Jadi semacam psikotes, itu ada 10 soal. Kemudian ada tes potensi belajar. 1-2 ini satu paket ya, hampir setipe. Kemudian tes potensi akademik. Nah, untuk yang akademik itu sesuai dengan programnya masing-masing. Misalkan anak Bapak Ibu itu masuk ke program keagamaan, maka tes potensi akademiknya adalah tentang PAI. Ya, tentang pendidikan agama Islam. Untuk yang MIPA berarti tentang keIPA-annya, yang IPS tentang IPS-nya, seperti itu. Kemudian totalnya ini 70 soal, durasi 120 menit. Nomor 1, 2, dan 3 itu bertahap Bapak Ibu atau adik-adik. Nanti di simulasi Bapak Ibu atau adik-adik juga bisa mengerti, ketika tes kepribadian belum selesai, maka soal tes potensi belajar belum bisa dikerjakan. Jadi hanya bisa dikerjakan kalau nomor 1 sudah, lanjut nomor 2, nomor 2 sudah, lanjut nomor 3, seperti itu. Dan tadi sudah disampaikan ketika, mungkin ada pertanyaan nanti ya, langsung saya sampaikan aja. Ketika laptopnya mati gimana Pak, ada kendala, misalkan internetnya putus atau gimana. Ketika listrik atau aliran listriknya berhenti, maka otomatis waktu akan berhenti, jadi di stop. Misalkan waktunya baru 15 menit, ya sudah berarti akan dilanjutkan di menit 15. Jadi tidak waktunya tidak berjalan seperti itu ketika aplikasinya tertutup. Next.
Tes wawancara, nilai diinput wawancara melalui sistem. Jadi maupun yang di madrasah ataupun yang di rumah, itu semuanya diinput melalui sistem. Yang di rumah melalui video call, WA, nomornya sudah terhubung tadi ya. Nanti panitia atau tim penguji, tim wawancara akan menginput jawabannya, nilainya itu di sistem. Jadi bukan di kertas, dicoret-coret itu. Enggak, semuanya berbasis sistem. Alhamdulillah, luar biasa Satu Darussalam Ciamis sudah mengintegrasikan PPDB ini ke dalam sistem yang sudah bagus gitu ya, CBT, Computer Based Test. Jadi Bapak Ibu, ini pilihan yang tepat dari segala bagian. Darussalam sudah menunjukkan keunggulannya dari prestasi, kemudian sistem PPDB itu sendiri sudah luar biasa bagus ya. Wawancara dilakukan secara luring bagi yang tes di madrasah. Nah, tes yang di sini mungkin bertatap muka tapi tetap diinput oleh penguji itu melalui sistem CBT, melalui sistem aplikasi. Baik juga yang ada di rumah. Yang dihubungi akan dihubungi melalui nomor WA. Jadi mungkin nanti akan dihubungi video call karena akan melihat tentang praktek ibadahnya, menulis Qur'annya seperti itu. Jadi silakan saya ulangi kembali, untuk yang di rumah nomor WA itu adalah nomor WA yang terhubung dengan siswa, bukan nomor orang tua. Kalau siswanya itu dekat dengan orang tua, boleh nomor orang tua. Kalau siswanya dekat dengan ustadznya di pesantren, silakan nomor ustadznya yang di pesantren. Seperti itu. Next. Oke, ini jenis ujiannya atau kisi-kisinya. Nah, silakan adik-adik atau Bapak Ibu silakan dicatat ini sesuai dengan program pilihan anak-anaknya, putra-putrinya. Yang pertama saya bacakan per program aja ya. Kalau di video itu per materi, sekarang saya per program. Untuk yang peminatan keagamaan itu ada 3 jenis soal. Motivasi dan kepribadian. Ini untuk yang wawancara ya, mohon maaf. Untuk yang tes tulis tadi sudah disampaikan slide sebelumnya. Untuk yang wawancara, motivasi dan kepribadian. Mungkin bisa disiapkan misalkan pengalaman organisasinya, prestasinya, selama di MTS tempat prestasi apa, di SMP ikut organisasi apa, seperti itu. Motivasinya bagaimana, datang ke Darussalam, seperti apa, gitu-gitu ya. Tolong disiapkan. Untuk baca tulis Al-Quran, semua ada, di poin rekaman juga ada. Jadi yang di rumah, khusus yang di rumah, alat tulis, kemudian Al-Quran, kemudian kertas gitu ya. Kemudian khusus, nah ini yang poin yang pentingnya untuk yang peminatan keagamaan, mohon maaf, yaitu bahasa Arab dan kitab kuning. Nanti akan di-share oleh pewawancara atau penguji, tolong bacakan kalimat ini dalam bentuk bahasa Arab gitu ya. Bisa jadi gundul, bisa jadi ada harokatnya, minta tolong dibaca. Untuk mengecek kemampuan berbahasa Arab dan kitab kuningnya. Itu untuk yang peminatan keagamaan. Untuk yang peminatan MIPA dan IPS, langsung saja 2. Yang motivasi dan kepribadian juga sama ada. Baca tulis Al-Quran juga ada. Mohon disiapkan juga. Nah, perbedaannya adalah penggalian minat bakat olahraga dan kesenian. Agar kami nanti pengelola program itu sudah memplotkan, oh anak yang ini sukanya ini, maka masuknya ke ekskul voli, misalkan kalau sukanya voli. Sukanya tenis meja, nanti akan kami siapkan ke tenis meja seperti itu. Jadi sampaikan saja, Pak, saya sukanya futsal, saya sukanya ini, pernah prestasi di sini. Bidang minat dan bakat. Jadi tolong dibedakan ya. Nanti ketika Bapak Ibu minat bakat, itu yang disampaikan adalah olahraga dan seni. Jangan bilang, Pak, anak saya pernah juara Olimpiade Matematika. Nah, itu berarti salah alamat. Ketika akademik, itu harus atau menyampaikannya nanti kalau daftarnya ke ISC, bukan nanti ya, kalau daftarnya ke ISC. Kalau daftarnya ke peminatan MIPA IPS, fokus ke seni olahraga, walaupun boleh menyampaikan pernah prestasi akademik sebagai tambahan catatan seperti itu. Untuk yang ISC MIPA dan ISC IPS sudah disampaikan tadi, fokusnya adalah ke akademik. Saya bacakan, motivasi dan kepribadian juga ada. Kemudian baca tulis Al-Quran juga ada. Yang terakhir adalah percakapan bahasa Inggris. Sambil nanti digali prestasinya di bidang akademik. Seperti itu adik-adik, Bapak Ibu, secara umum jenis ujian wawancara. Next. Nah, ini link-link penting.
sudah pernah disampaikan di grup ya, nanti akan di-share kembali di grup untuk link penting. Yang pertama, link formulir pendaftaran penerimaan peserta didik. Jadi barangkali punya saudara yang masih belum mendaftar ke SMA kemana-manapun, masih bingung, silahkan share. Tadi Bapak Ibu sudah melihat ya video perkenalan Mandarussalam, luar biasa. Semakin membuat Bapak Ibu ada yakin anak saya harus di Darussalam. Ajak juga teman-temannya, ajak juga anak dari teman-temannya untuk masuk ke MAN 1 Darussalam Ciamis. Terima kasih. Kemudian yang kedua adalah pemilihan tempat, sudah kita share juga, silakan untuk diisi, untuk semuanya wajib, baik yang akan melaksanakan tes di rumah atau tes di MAN 1 Darussalam. Kemudian link cetak kartu, nah ini untuk yang link yang ketiga, tadi sudah disampaikan menunggu nomor unik dari panitia. Karena untuk mencetak kartu itu diperlukan nomor unik, dan nomor uniknya itu akan kami buat nanti akan kita share di hari Rabu maksimal. Kalau sudah bisa rilis di hari Selasa, kita akan rilis, tapi maksimal itu hari Rabu. Karena di hari Kamis Bapak Ibu akan melaksanakan simulasi. Kemudian yang terakhir adalah download file exam browser dan CBT. Nah ini link yang terakhir adalah link aplikasi PPDB-nya Bapak Ibu. Jadi ada dua aplikasi yang perlu diinstal, exam browser dan CBT PPDB MAN 1 Darussalam Ciamis. Mungkin seperti itu secara singkat ya, walaupun agak panjang juga ini. Barangkali ada yang ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan langsung, atau nanti operator atau host gitu ya bisa membacakan pertanyaan dari chat. Barangkali ada yang ditanyakan langsung, silahkan. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Nanti ditutup setelah sesi tanya jawab, silahkan. Ya, terima kasih kepada Bapak Andi yang sudah memberikan penjelasan yang cukup jelas ya mengenai teknis pelaksanaan seleksi gelombang kedua. Jadi intinya semua seleksi itu dilaksanakan dalam jaringan ataupun online melalui aplikasi CBT, baik itu wawancara ataupun saksi tulisnya. Adapun untuk tempat pelaksanaannya, Bapak Ibu bisa mengisi form yang sudah dibagikan di grup, memilih tempat apakah pelaksananya di sekolah ataupun di rumah. Rumah dalam artian di tempatnya masing-masing, bisa itu di warnet, di rumah, terus kemudian di lembaga atau sekolah asalnya, asalkan fasilitasnya lengkap dan memadai. Ya. Oke, selanjutnya akan kita buka sesi untuk tanya jawab. Dipersilakan untuk sesi pertama ada 3 pertanyaan. Silakan raise your hand ataupun acungkan tangan dulu. Di layar ada. Atau silakan langsung buka unmute saja. Bapak Ibu barangkali yang mau bertanya silakan langsung diajukan. Enggak Pak Nuroni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia. Ada yang mau saya tanyakan untuk masa apa tadi tuh yang kalau santri dikumpulkan, santri baru itu Salam, Arub, santri Darussalam. Itu pakaiannya apakah pakaian sekolah asal atau cukup dengan koko yang udah dibawa? Seperti apa itu Ustaz? Assalamualaikum. Ya, Bapak Ibu untuk Tasalam nanti kurang lebih ada sekitar 1 minggu ataupun kurang ya, tujuannya supaya saling mengenal antara satu sama lain. Nah untuk pakaiannya nanti semuanya disesuaikan dengan jadwal. Jadi PowerPoint yang sudah dibagikan mengenai informasi penerimaan santri baru, di sana itu kan ada tanggal, kemudian ada syarat-syarat yang harus dibawa untuk kegiatan Tasalam. Jadi misalkan hari pertama itu ada baju putih polos, terus kemudian ada kaos Tasalam juga nanti dibagikan, ada olahraga. Jadi setiap hari itu biasanya berubah-ubah gitu. Terus kemudian ada baju kotak-kotak. Jadi biasanya makanya di grup diingatkan bahwa yang sering dipakai untuk kegiatan itu kayak batik, terus kemudian baju putih polos bisa buat kegiatan, bisa juga buat ibadah hari Jumat. Terus kemudian kaos, terus kemudian baju kotak-kotak biasanya untuk kegiatan LDKS, OSIS, Pramuka dan sebagainya itu biasanya digunakan, termasuk kaos olahraga. Nanti pas masuk juga anak-anak akan dibagi kaos Tasalam, olahraga dan sebagainya. Jadi untuk pakaian nanti disesuaikan dengan kegiatan Tasalamnya gitu. Insya Allah sudah termasuk ke persyaratan sama ada kaos-kaos yang akan dibagikan di pesantren nanti.
Itu mungkin Pak. Oke, atau pertanyaannya saya ganti Pak Andri, bisa jadi info buat yang lain. Seragam madrasah asal itu perlu dibawa nggak? Gitu. Mungkin pertanyaannya di rumah. Untuk seragam madrasah asalnya tidak perlu dibawa, apalagi kalau misalkan sudah masuk pesantren, sudah memasuki kegiatan tasalam, itu kan berarti sudah diterima. Ya, kecuali kalau misalkan pas seleksi gelombang kedua itu menggunakan seragam madrasah asal, sekolah madrasah asal. Jadi pas pengumuman nanti kan sudah ada nama-nama yang diterima, kemudian terulang, itu berarti sudah menjadi siswa Madarussalam. Jadi pas tasalam tidak usah dibawa Bapak Ibu. Oke, jadi kesimpulannya Pak Nurani atau teman-teman yang lain, seragam SMP atau MTS itu terakhir dipakai kalau ya itu ketika tes CBT saja. Jadi kalau sudah diterima maka seragamnya sudah membaur dengan yang lain, sudah diterima menjadi warga MAN 1 Darussalam Ciamis. Seperti itu, Pak Nurani, terima kasih pertanyaannya. Silahkan Bapak Ibu yang lain, barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelum kami baca pertanyaan dari kolom chat. Oke, langsung kita baca kolom chat. Kolom chat ya. Yang di atas. Mohon link CBT dikirim ulang. Nanti kita kirim ulang di grup ya. Atau nanti sambil operator mencari linknya lagi akan dikirim sini, atau Bapak Ibu yang sedang membuka HP-nya bantu dikirim boleh. Ada Zaid Ahmad Jaidan dari Kota Tasikmalaya izin bertanya, kalau ada perubahan teknis CBT apakah harus daftar lagi di form? Mungkin perubahan tempat mungkin ya, teknis CBT itu yang dimaksud. Oke, kalau ada perubahan misalkan pengennya di MAN tadi sudah mengisi, ada suatu hal kemudian berubah pengennya di rumah. Saran kami atau saran saya, dipikir dulu, barangkali nanti berubah lagi, masih ada waktu sampai hari Rabu, dipikir dulu saja, jangan buru-buru mengisinya, kondisikan atau komunikasikan dengan orang tua, dengan ustadz di pondok pesantrennya, boleh pulang tidak dan seterusnya. Ketika sudah fix, silahkan diisi. Adapun nanti kalau ada perubahan, silahkan hubungi panitia. Pak, saya udah mengisi, awalnya itu pengen di MAN 1 Darussalam, ternyata ada perubahan, pengennya di rumah saja, silahkan. Jadi hubungi panitia, tidak usah mengisi form lagi, hubungi panitia tentang perubahannya. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Bagi yang belum mengisi juga sama, nggak usah buru-buru, nanti dipikirkan, dikomunikasikan dengan peserta didiknya, dengan orang tua dan seterusnya untuk tempat ujian atau teknis CBT nanti mau di rumah atau mau di MAN 1 Darussalam Ciamis. Kami berharap sebetulnya semuanya ke sini ya, biar kami bisa silaturahmi dengan Bapak Ibu, bisa bertatap muka, Bapak Ibu juga bisa melihat langsung kondisi madrasah kami. Kami berharap sih Bapak Ibu bisa datang ke sini. Seperti itu. Terima kasih. Ya, ada lagi nih Pak, pertanyaan di dalam chat dari Cindy ya, Cindy. Afwan, untuk jurusan peminatan keagamaan, untuk tes kitab kuning, kebetulan anak saya pesantren sebelumnya pesantren tahfidz. Nah, belum mempelajari kitab kuning. Apakah mempengaruhi penilaian? Nah, mungkin silakan Pak Puan bisa. Oke, kalau pertanyaannya apakah mempengaruhi penilaian, pasti ya, karena itu sudah termasuk kisi-kisi tes kami. Cuman, bukan cuman, makanya diadakannya sosialisasi untuk mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk adik siapa ya ini ya yang bertanya atau orang tua siapa, masih punya waktu sekitar 6 hari, 5 hari, silahkan dipelajari. Adapun nanti ketika membaca kitab kuning, ya, kitab kuning masih terbata-bata, mungkin bisa diturunkan grade-nya gitu, membaca Al-Quran dan seterusnya. Nah, kebetulan ada ketua programnya dari peminatan keagamaan, mungkin bisa langsung menjawabnya. Silakan kepada Pak Nur Sidik untuk memberikan jawaban secara detail tentang kitab kuning, testing kitab kuning tadi. Terima kasih. Pak Nur Sidik, silakan.
Oke, sambil menunggu ya. Silakan Pak Saila dulu untuk mengajukan pertanyaan, sudah raise hand, silakan. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya kebetulan orang tua Saila, itu ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, mengenai nomor itu apa tuh? Nomor urut. Ya. Ya, nomor urut tes ya, CBT. Apakah itu semua harus kita download walaupun kita itu walaupun misalkan kebetulan rencana saya tuh anak kan di Mandarussalam nanti untuk tesnya. Siap. Itu walaupun posisi kami di Majalengka gitu. Gak apa-apa lah, insya Allah saya ke sana gitu. Karena setelah kemarin kita coba, ternyata aplikasi CBT itu ya memang spek komputernya lumayan juga. Itu termasuk diantaranya salah satunya yang menjadi kendala kami itu koneksi internet. Gitu. Jadi makanya kita putusin, insya Allah rencana kita datang ke Mandarussalam. Pertama itu masalah nomor ujian. Terus yang selanjutnya untuk jenis ujian di sini saya lihat tadi ada jenis ujian wawancara. Nah dalam hal ini itu juga tolong di-share di grup Pak ya. Itu jadi tadi kan kita hanya kisi-kisinya tuh di itu. Jadi biar nanti orang tua bisa menyampaikan kepada calon santrinya gitu, ke anaknya, oh ini saja nih yang dipelajarin gitu. Jadi biar lebih gitu lagi gitu. Jadi untuk memudahkan seperti itu. Dan misalkan untuk itu materinya itu sendiri, misalkan kebetulan anak saya kan ngambilnya peminatan IPS nih Pak. Kalau kita lihat di sini itu ada 2, ada 3 lah gitu. Nah, untuk misalkan yang lainnya seperti bahasa Arab atau bahasa Inggris, nah itu kan tidak termasuk dalam kategori peminatan IPS. Apakah itu akan menjadikan nanti bisa sebagai di tes wawancara bisa dipunculkan gitu atau menambah untuk tambah nilai atau bagaimana? Itu sementara itu aja Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak, luar biasa. Ada 3 pertanyaan. Tadi yang pertama, apakah kartu itu perlu dicetak kalau datang ke Satu Darussalam Ciamis? Tadi Bapak sudah menyampaikan, sudah mencoba menginstal, ternyata speknya butuh laptop yang cukup tinggi seperti itu ya. Itu menjadi gambaran Bapak Ibu sekalian. Yang lain gitu, lebih awal mempersiapkan itu lebih bagus. Seperti Pak Saila tadi menemukan kendala, jadi solusinya langsung cuma Satu Darussalam saja seperti itu. Jadi yang belum mencoba untuk menginstal silakan coba dulu. Barangkali speknya itu tadi apakah mumpuni atau sudah mumpuni, jadi sesuai dengan rencana. Ketika tidak sesuai rencana silakan ambil opsi-opsi yang lain. Untuk masalah kartu semuanya wajib mencetak. Jadi karena di kartu itu tersedia nomor token dan username untuk masuk ke aplikasi CBT. Ketika yang datang ke Mandarussalam belum dicetak, nanti dikhawatirkan ada beberapa menit itu waktunya tersita hanya untuk mencetak kartu. Kalaupun terlupa dibawa, kami bantu dicetak di sini. Tapi untuk lebih mempersiapkan diri, silakan dicetak di rumah seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi apa Pak ya? Kisi-kisi ya? Iya, tes wawancara tuh kisi-kisinya. Ya. Dikirim di grup. Ya, kalau untuk kisi-kisinya nanti akan dikirim di grup, tapi untuk detailnya Bapak, kita hanya bisa memberikan gambaran umum kisi-kisi gitu ya. Kalau kita memberi secara detail itu bukan kisi-kisi, nanti bocoran jatuhnya, bocoran soal. Jadi kisi-kisinya seperti itu, silakan bisa dikembangkan sendiri, disiapkan secara umum seperti itu. Ketika ada miss sedikit ya nggak apa-apa.
Jadi mudah-mudahan ada waktu sekitar 5 hari ke depan sudah siap semuanya seperti itu, Bapak. Terima kasih pertanyaannya. Mudah-mudahan jawabannya sudah mewakili dari pertanyaan. Kita sambung ke pertanyaan Itu tadi, silahkan Pak. masih satu lagi Pak. Ya. Itu yang tadi kalau kan kita kan peminatan peminatan IPS. Nah, untuk misalkan yang kebetulan kan misalkan ada bahasa Inggrisnya kan itu kan peminatan IPS kan tidak. Nah, untuk bahasa Arab bahasa Inggrisnya itu masuk ke kalau misalkan ternyata si anak bisa nih. Nah, itu menjadi nilai tambahan atau bagaimana atau itu bisa atau nanti tidak diangkat sama sekali gitu, Pak. Terima kasih. Kalau wawancara nanti itu template secara umumnya pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi. Adapun nanti di penggalian, misalkan tadi kan kalau yang peminatan IPS itu ada penggalian minat bakat di bidang seni dan olahraga. Nah, mungkin bisa anak Bapak Ibu bisa masuk ke situ. Pak, saya juga punya bakat yang lain. Langsung masuk aja. Ketika ada sesuatu yang ingin anak Bapak Ibu tampilkan, nggak usah nunggu pertanyaan. Ada momen yang pas, silakan masuk. Bapak, saya juga punya keahlian loh, kemarin juara bahasa Inggris. Bapak, saya juga kemarin tadi sudah disampaikan, walaupun bukan bidangnya tadi, misalkan peminatan itu bukan bidang akademik, boleh juga disampaikan, Bapak, saya juga pernah juara Olimpiade Matematika tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Silahkan disampaikan, gitu Pak. Boleh, nanti akan menjadi tambahan lagi. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak atas informasinya. Ya, ditunggu Pak di Mansur Jamil. Ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya silakan sudah terhubung dengan Bapak Pengelola Program Peminatan Keagamaan ya. Pandik, silakan untuk bisa menjawab pertanyaan dari dalam chat. Pertanyaan. Oh ya, pertanyaannya ini kebetulan datang dari calon cerdik MBK Cindy. Jadi di MBK itu ada tes kitab kuning. Nah, kebetulan anak saya pesantrennya sebelumnya adalah pesantren Tauhid, belum mempelajari kitab kuning. Apakah ada pengaruh terhadap nilai atau bagaimana? Silakan mungkin penjelasannya. Baik, Cindy ya. Dan mungkin yang lainnya juga untuk peminatan keagamaan mungkin jadi di tes itu ada berbeda-beda ya, di tes itu berbeda-beda. Ada yang khususnya untuk peminatan keagamaan itu kitab kuning dan bahasa Arab, kemudian kalau YS itu tambah bahasa Inggris. Tentu saja itu mempengaruhi terhadap hasil tes. Namun sekali lagi ini tes adalah acuan satu untuk masuk ke MAN 1 Darussalam Ciamis, yang kedua juga untuk pengkelasan, yang ketiga adalah untuk melihat sejauh mana pengetahuan dari calon peserta didik MAN 1 Darussalam Ciamis. Untuk setelahnya nanti ada tindak lanjut. Nah, seperti halnya di minat bakat keagamaan, dilihat dulu bahasa Arabnya bagaimana, lihat dari tes bahasa Arabnya bagaimana, kemudian kitab kuningnya bagaimana. Nanti akan ada tindak lanjut diantaranya satu mungkin dari kelulusan dan ketidaklulusan. Yang kedua adalah untuk tindak lanjutnya nanti ada yang namanya ada yang namanya matrikulasi kitab kuning bahasa Arab, sehingga nanti penyamarataan persepsi dan pengetahuan antara yang satu dengan yang lainnya untuk para peserta didik yang baru. Jadi bukan hanya untuk nilai tes diterima dan tidaknya, tapi untuk kedepannya juga. Nah, tapi untuk tes betul sangat mempengaruhi yang namanya kitab kuning ini. Tapi saya kira tidak sangat mendasar. Yang mendasar adalah Quran. Pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian juga tulis baca Qurannya, itu yang sangat mendasar, yang sangat kami perhatikan. Untuk kitab kuning juga sama, cuman mungkin ada waktu beberapa hari ke depan untuk adik-adik sekalian untuk mempersiapkan setidaknya mengenal kitab kuning, bacanya bagaimana, ini kitab apa, itu bisa disiapkan dari sekarang. Mungkin seperti itu.
sama mungkin seperti pertanyaan sebelumnya, saya rubah pertanyaannya. Jadi kalau nggak bisa kitab kuning, mungkin nggak masuk ke Darussalam, mungkin gitu. Takutnya gitu, takutnya nggak bisa, nggak masuk nih. Insya Allah. Sekali lagi saya sebutkan, saya ulas lagi bahwa satu tes ini bukan melulus atau tidak lulus, tapi untuk melihat kompetensi. Jadi nanti kelanjutannya mau di kelas apa, kemudian kita akan tindak lanjut seperti tadi. Yang belum bisa kitab kuning dan bahasa Arab akan ada matrikulasi untuk anak-anak baru gitu. Itu khusus untuk MAN PK sama MBK ada matrikulasi kitab kuning dan bahasa Arab. Insya Allah semuanya, jika serius insya Allah semuanya bisa lulus. Oke, jadi jangan takut untuk tidak diterima, tapi jangan juga menyepelekan gitu ya. Oh, nanti juga ada program yang lain, jangan seperti itu. Ketika seperti itu muncul di wawancara, tadi kan ada motivasi dan kepribadian, nanti mungkin nilai minusnya di situ kalau menyepelekan mungkin. Tapi tadi sudah disampaikan oleh ketua program, tadi Pak Nur Sidik, perkenalan juga. Pak Nur Sidik adalah ketua program peminatan keagamaan. Adapun saya, Bapak Fuad Hidayat, adalah sekretaris program ISC. Seperti itu. Tadi mudah-mudahan bisa mewakili, pertanyaannya bisa terjawab ya. Terima kasih. Tadi kalau tidak salah ada yang raise hand kembali. Oh, ada nih. Atau ada pertanyaan di chat? Udah pertanyaan sudah terjawab semua ya. Halo, cek Bapak Ibu. Ada Untuk lagi yang mau silakan. Sesi pertama pertanyaan. Untuk pertanyaan sesi pertama sudah dijawab semua, alhamdulillah. Kita akan buka pertanyaan untuk sesi kedua, yaitu pertanyaan terakhir. Kita akan buka 2 pertanyaan. Barangkali masih ada yang belum jelas ataupun ingin ditanyakan mengenai teknis ataupun istilahnya bukan materi atau gambaran mengenai apa yang akan diteskan nanti, silakan 2 pertanyaan untuk sesi kedua atau pertanyaan terakhir. Kalau tidak ada, mungkin dirasa cukup. Cukup Bapak Ibu ya? Atau ada lagi? Mangga, ada lagi, silakan. Assalamualaikum. Mungkin untuk tata cara tes, insya Allah dengan tidak ada pertanyaan, dirasa cukup ya. Tapi untuk yang lain, kebetulan tadi kan ada putranya yang sekolah SIT-nya tahfiz. Alhamdulillah anak putra kami juga tahfiz. Apakah bekal tahfiz nanti itu kalau seumpamanya punten tidak masuk ke jurusan keagamaan atau posisinya ada di IPS atau di yang lain, apakah masih bisa dikembangkan atau dipertahankan tahfiznya itu atau seperti apa? Terus punten untuk seragam sekolah, kebetulan di situ ada batik. Apakah batiknya itu dapat plus celananya atau baju atau bajunya aja atau nanti seperti apa? Ataupun semuanya celana tidak dapat, apakah celananya warna apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab Pak. Satu, kita ada di bawah payung besar pesantren Darussalam, jadi untuk tahfiz Quran mau di peminatan manapun, mau di ISC, IPA IPS atau keagamaan, di pesantren ada tahfiz Quran. Jadi tetap ada pengembangan tahfiz Quran. Namun mungkin bedanya itu kalau di peminatan keagamaan ada banyak jam mungkin. Ada banyak jam, satu di jam formal sekolah, yang kedua ada tutorial, yang ketiga di pesantren, kemudian di asrama juga dikembangkan. Insya Allah nanti akan lebih intens lagi. Tapi untuk semuanya, karena kita ada di bawah pesantren, semuanya ada. Jadi pengajian kitab kuning semuanya dapat, kemudian tahfiz Quran semuanya dapat juga. Gitu kan, semuanya dapat juga. Kemudian untuk seragam ya, seragam batik itu yang dapatnya bajunya saja. Jadi yang masuk ke dalam keuangan nanti yang sudah dikasihkan oleh sekolah, yang akan dikasihkan oleh sekolah itu bajunya saja, baju batik. Adapun nanti ke bawahnya
itu sama dengan apa ya? Sama dengan pakaian putih. Jadi pakai abu-abu. Abu-abu berarti ya, bukan biru dongker atau apa ya? Bukan, biru dongker Bukan untuk ya. tes. Nah itu mungkin seperti itu Pak. Baik, makasih. Sama-sama Pak. Ya, silakan barangkali ada pertanyaan lagi, satu lagi untuk kegiatan ini, barangkali dari yang lain dirasa ada yang belum jelas ataupun ada hal-hal yang belum ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum. Ya, terakhir ya. Bapak, Ya, silakan Pak. saya Pak. Ya. Saya Denny. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak, sudah ada suaranya. Ya, perkenalkan Pak, saya Denny. Awang ya, orang tua santri. Ini kan waktu itu lumayan samporet ya. Dekatlah ya waktu itu. Jadi dari jeda waktunya ini hanya sebentar gitu sampai dengan masuk asrama. Otomatis kan persiapan kita misal kalau itu kan lumayan ya mepet juga gitu ya. Nah, kira-kira apa aja yang harus kita siapin nih, peralatan apa asrama yang harus memang disiapkan oleh santri dari awal gitu, yang tidak difasilitasi oleh pesantren itu apa aja, biar nanti kita menyiapkannya pun leluasa. Itu barangkali. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, betul sekali karena kita sekarang memasuki gelombang kedua, jadi mungkin hanya ada sekitar 1 minggu lagi. Nanti maksudnya setelah tes 1 minggu sebelum masuk pesantren, berarti kan daftar ulangnya juga harus sesegera mungkin. Terus kemudian persiapan apa saja yang harus dibawa. Intinya untuk ke pesantren ada perlengkapan pribadi, ya kayak diantaranya seperti pakaian muslim, terus kemudian perlengkapan ibadah, perlengkapan mandi, alat sholat, terus kemudian perlengkapan sekolah, alat tulis dan sebagainya gitu. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan share Pak di grup, ada yang sudah kita buat list-listnya semuanya. Nanti kita akan share di grup gitu untuk mengenai perlengkapan pribadi. Sudah di-share Pak di grup, saya bacakan saja ya. Hal-hal yang biasa disediakan oleh pesantren, yang pertama kasur, yang kedua lemari, bisa pesan, kalau tidak disesuaikan ukurannya dengan yang ada di pondok. Kemudian sehari-hari alat mandi, sabun, sikat, odol, handuk, ember bisa dibeli di pesantren, gayung, deterjen bagi yang tidak ikut laundry, nanti juga ada laundry, sikat baju, spray, bantal guling, baju tidur dan seterusnya. Sudah di-share di grup Pak, silahkan untuk disesuaikan. Terima kasih. Ya, itu mungkin Pak, barangkali sudah cukup jelas mengenai perlengkapan pribadi atau perlengkapan apa saja yang harus dibawa untuk ke pondok nanti. Boleh menambahkan Pak Andri? Ya. Bapak Ibu, khusus untuk peminatan keagamaan atau minat bakat keagamaan yang putri, insya Allah nanti akan ditempatkan di asrama Jumhuriyah. Jadi nanti untuk lemari dan kasur tidak usah membawa dan membeli. Jadi sudah kami sediakan di sana. Tapi mungkin berbedanya kalau yang lain beli dan harus nyimpen di sana. Kalau yang ini ada biaya perawatan saja mungkin nantinya di sana. Jadi ditempatkan di asrama yang sudah ada lemari sama kasurnya. Dan jadi kita satukan antara kelas 10, 11, 12 yang peminatan keagamaan disatukan. Baik laki-laki atau baik laki-laki sama 10, 11, 12 disatukan, yang perempuan juga sama 10, 11, 12 itu disatukan. Di satu asrama yang di sana sudah ada lemari sama kasurnya untuk khusus untuk putri. Untuk yang putra tetap harus membawa ataupun membeli.
tapi asramanya disatukan dengan kakak kelasnya supaya nanti ada bimbingan sebaya di sana. Mungkin itu Pak Andri. Mungkin tambahan gini, Bapak Ibu. Nanti ketika pengumuman kelulusan itu sudah dirilis, itu sampaikan, nanti Bapak Ibu akan diarahkan sesuai dengan programnya masing-masing. Agar pertanyaannya khusus untuk program tertentu bisa dijawab oleh pengurus programnya masing-masing. Jadi tidak, yang ISC tidak usah mendengar tentang yang lain gitu, yang peminta keuangan tidak usah mendengar. Nanti ketika, intinya persiapkan dulu tesnya. Adapun untuk kedatangan santri, mangga bisa dicicil. Kalau sudah pengumuman lulus, baru dernya silahkan disiapkan lebih lanjut. Seperti itu mungkin secara umum. Ya, itu mungkin Pak jawaban dari kami mengenai persiapan apa saja yang harus disiapkan bagi santri baru ketika nanti masuk ke pondok. Sama terakhir mungkin tambahannya untuk putri diharapkan tidak membawa perhiasan secara berlebihan gitu ya, intinya karena kita masuk pondok takut-takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, maka perhiasan hal-hal yang lainnya disimpan di rumah. Oke, alhamdulillah cukup ya untuk pertanyaan, ada 5 pertanyaan tadi dan ini juga Zoom-nya sudah saya record, nanti akan dibagikan di grup. Mudah-mudahan apa yang telah tadi disampaikan oleh Pak Fuad dan pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah kami jawab bisa memberikan gambaran secara menyeluruh terkait teknis pelaksanaan seleksi gelombang kedua MAN 1 Darussalam Ciamis yang nanti insya Allah kita akan laksanakan pada hari Sabtu. Mudah-mudahan para calon peserta didik, Bapak Ibu semua diberikan kesehatan dan kelancaran sehingga nanti waktunya pada hari Sabtu tidak ada halangan, ya, tidak ada kendala baik itu secara teknis ataupun secara mental ya. Intinya mental juga disiapkan, kemudian dihafal yang lainnya juga, materi-materinya, baca Qur'annya dan lain sebagainya. Sekali lagi kami dari panitia PPDB MAN 1 Darussalam Ciamis terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini memberikan manfaat untuk kita semua dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Mangga bisa live Zoom. Kita ditunggu di MAN 1 Darussalam Ciamis yang ingin tes ke sini. Terima kasih, silakan.